Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ada beberapa orang yang memiliki kepercayaan bahwa arwah orang meninggal masih berada di rumah selama 40 hari. Namun ada juga yang bertanya tentang kebenarannya. Sahabat beriman mungkin pernah mengalaminya saat ada sanak keluarga yang meninggal dunia. Dan kemudian beberapa hari ada kejadian-kejadian aneh atau bahkan suara-suara yang dialami selama di rumah. Banyak yang percaya dan banyak yang tidak. Tapi baiknya adalah melihat bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang ini. Benarkah arwah orang meninggal masih berada di rumah selama 40 hari? Sebagian orang berkeyakinan bahwa ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya selama 40 hari. Padahal semuanya diyakini tanpa dasar dan dalil yang tegas. Hal ini perlu dijabarkan kebenarannya menurut Islam sendiri, supaya tidak menjadi hal yang salah kaprah tapi terus diyakini. Perlu diingat akan 3 hal pengecualian di sini, bahwa orang yang telah meninggal dunia segala urusan duniawinya sudah terputus, kecuali 3 hal, yaitu doa anak yang soleh, ilmu yang berguna dan amal jariah. 40 hari setelah orang meninggal tidaklah berada di rumah, seperti kebanyakan orang bilang dan percayai, karena memang tidak ada nas yang ditemukan menyatakan hal tersebut. Karena jika berada di rumah, itu artinya si arwah masih berurusan dengan hal dunia yang tidak dinyatakan oleh nas manapun. Dalam bukunya Al-Ruh disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh sesudah meninggal sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Tentu dari banyaknya opini tersebut tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Untuk arwah orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzah yang luas, di mana kenikmatan dan rezeki melimpah di dalamnya. Rahasia di balik 40 hari sesudah orang yang beriman meninggal tempatnya adalah di alam yang penuh dengan nikmat. Sedangkan arwah orang-orang kafir akan merasakan siksa dan kesusahan di barzah yang sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman bahwa ada barzah di hadapan mereka hingga pada waktunya mereka dibangkitkan. Jika masih ragu, ada hadis yang menjelaskan dan menceritakan runtutan kisah perjalanan arwah dari pencabutan oleh malaikat dari jasad yang lalu dibawa ke langit, sebelum pengembalian kembali arwah ke jasadnya yang ada di alam kubur atau barzah itu tadi. Setelah itu proses berlanjut di mana malaikat akan menanyainya, supaya bisa memutuskan di mana ia harus menunggu sampai hari kiamat itu datang. 40 hari orang meninggal dipercaya arwahnya ada di rumah, tapi sebenarnya nanti ia akan ditempatkan oleh malaikat untuk menunggu hari kiamat, sebelum diputuskan apakah ia nanti akan di alam kubur penuh siksa atau yang penuh nikmat, berdasarkan amal perbuatan selama ia hidup di dunia. Saat hari kiamat datang, maka mereka akan dibangkitkan kembali. Sahabat beriman, ada juga beberapa catatan yang menunjukkan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengingkari permintaan orang mati untuk dikembalikan ke dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan, yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya. Tafsir As-Sa'di halaman 559. Ruh mereka berada di alam yang lain, alam kubur, yang berbeda dengan alam dunia. Pada surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 tadi, Allah telah menegaskan bahwa ada barzah, dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dengan kehidupan manusia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik. Sebaliknya, ruh orang jelek berada di tempat yang jelek. Dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Mas'ud menjawab, saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, ruh-ruh mereka di perut burung hijau. Burung ini memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah memperhatikan mereka dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan. Sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan. Namun Allah selalu menanyainya mereka 3 kali. Sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 1887. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara kalian meninggal di perang Uhud, Allah menjadikan ruh mereka di perut burung hijau, mendatangi sungai surga, makan buah surga, dan beristirahat di sarang dari emas, menggantung di bawah arsy. Ketika mereka merasakan lezatnya makanan, minuman, dan tempat istirahat, mereka mengatakan, siapa yang bisa memberitahu kepada saudara-saudara muslim lainnya tentang kabar kami bahwa kami hidup di surga, dan kami mendapat rizki, agar mereka tidak menghindari jihad dan tidak pengecut ketika perang. Lalu Allah menjawab, aku yang akan sampaikan kabar kalian kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Hadis riwayat Abu Daud 2520 dan dinilai hasan oleh Albani. Demikian pula ruh orang yang jahat. Mereka mendapat hukuman dari Allah sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Sahabat beriman, jika ruh itu bisa kembali berjalan-jalan dan tinggal bersama keluarganya selama rentang tertentu, tentu yang paling banyak mendapatkan keadaan ini adalah ruh para nabi, para sahabat atau para syuhada yang meninggal di medan jihad. Sementara hadis-hadis yang disebutkan merupakan bukti bahwa hal itu tidak terjadi. Allah tempatkan ruh mereka di surga dan terpisah sepenuhnya dengan alam dunia. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak pernah ditanya, benarkah ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya dan bisa melihat semua keadaan keluarganya selama 40 hari? Jawaban beliau, seseorang setelah meninggal, dia menghilang dari kehidupan dunia ini dan berpindah ke alam akhirat, dan ruhnya tidak kembali ke keluarganya dan tidak mengetahui semua keadaan keluarganya. Kabar yang menyebutkan bahwa ruh kembali ke keluarga selama 40 hari adalah khurafat yang sama sekali tidak memiliki dalil. Demikian pula mayat tidak mengetahui keadaan keluarganya karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau azab. Wallahu a'lam bissawab.